Baru-baru ini drone canggih milik Hizbullah berhasil menggempur pangkalan militer Israel, membuat pasukan IDF kocar-kacir. Meskipun Israel telah memperkuat pertahanan udaranya, 3 dari 4 drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah berhasil mencapai sasaran, menghantam berbagai target sensitif, termasuk pelabuhan Haifa yang strategis. Teknologi UAV canggih ini tidak hanya mampu menghindari radar, tetapi juga mengancam keamanan Israel dengan efektivitas yang mengejutkan. Inilah deretan drone canggih yang digunakan Hizbullah mempengaruhi dinamika konflik di Timur Tengah. Pada 16 Mei lalu untuk pertama kalinya Hizbullah menunjukkan kecanggihan teknologi militernya dengan menggunakan drone yang dipersenjatai rudal S-5 dalam serangan terhadap posisi militer Israel di Metula. Drone ini menandai langkah penting dalam evolusi kekuatan udara Hizbullah, menggabungkan kemampuan serangan presisi dengan stealth, yang membuatnya sulit terdeteksi oleh radar Israel. Serangan udara ini merupakan serangan udara pertama yang dilancarkan oleh Lebanon, serangan udara pertama Hizbullah, dan serangan udara pertama terhadap pendudukan Israel sejak Perang Oktober 1973. Rudal S-5 yang digunakan dalam serangan ini adalah rudal udara ke permukaan yang dirancang untuk menghantam target dengan akurasi yang tinggi. Spesifikasi teknis rudal ini sudah disebarluaskan, namun dipercaya mencakup jangkauan efektif hingga beberapa kilometer. Kemampuan penetrasi tinggi dan daya ledaknya cukup untuk menghancurkan kendaraan militer serta fasilitas pertahanan. Rudal ini dipasang pada drone Hizbullah yang dirancang khusus untuk misi kamikaze, di mana drone akan menabrakkan diri ke target setelah menembakkan rudal, memastikan kehancuran total. Salah satu keunggulan utama dari drone ini adalah teknologi stealth yang dimilikinya, memungkinkan drone tersebut menghindari deteksi oleh sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome. Dengan kemampuan untuk terbang rendah dan menghindari radar, drone ini dapat mencapai target tanpa terdeteksi hingga detik-detik terakhir. Selain itu, drone ini juga dilengkapi dengan fitur navigasi canggih yang memungkinkan operasi jarak jauh dari basis Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam taktik penggunaannya, drone ini diluncurkan secara bersamaan dengan beberapa drone lainnya untuk membingungkan sistem pertahanan lawan, memastikan setidaknya beberapa dari mereka berhasil mencapai target. Estimasi harga drone ini bersama dengan rudal S-5 diperkirakan mencapai miliaran rupiah per unitnya. Serangan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis Hizbullah, tetapi juga memberikan dampak dengan korban 3 tentara yang terluka parah, 2 luka ringan di pihak Israel, serta kerusakan pada infrastruktur militer dan pertahanan. Selanjutnya, ada drone intai Hopo yang pada Juli lalu berhasil melintasi langit Israel tanpa terdeteksi, merekam berbagai situs penting dan sensitif di beberapa wilayah. Spesifikasi teknis drone Hopo ini dikabarkan mencakup kemampuan stealth yang memungkinkan drone ini menghindari deteksi oleh sistem pertahanan Israel. Jangkauan operasionalnya yang luas memungkinkan drone ini terbang jauh ke dalam wilayah Israel, hingga mencapai pangkalan udara Ramat David sekitar 50 km dari perbatasan Lebanon. Drone Hopo ini juga dilengkapi dengan kamera pengintai resolusi tinggi yang mampu merekam gambar detail dari berbagai infrastruktur militer dan sipil, termasuk kompleks industri militer Rafael di Haifa, pelabuhan Haifa, dan berbagai pangkalan militer lainnya. Nama Hopo sendiri diambil dari nama burung yang dikenal dengan kemampuannya menempuh jarak jauh. Taktik penggunaan drone ini melibatkan penerbangan pada ketinggian rendah untuk menghindari deteksi sambil merekam data strategis yang kemudian digunakan untuk operasi militer atau sebagai alat propaganda. Rekaman yang diambil oleh drone ini menunjukkan kerentanan infrastruktur Israel dan memberikan Hizbullah data intelijen yang sangat berharga, bahkan dianggap sangat berbahaya bagi Israel. Video ini memberikan pesan kuat kepada Israel tentang kemampuan Hizbullah dalam pengawasan mereka serta potensi serangan di masa depan. Selain itu, Hizbullah juga memiliki drone UAV Ababil T
dengan teknologi tinggi dan efisiensi dalam misi serangan bunuh diri. UAV ini juga dikenal setara dengan Mirsat-1 yang mampu menyerang dengan jangkauan hingga 120 km dan kecepatan maksimum 370 km per jam. Dengan kemampuan mengangkut hingga 40 kg bahan peledak dan terbang pada ketinggian hingga 3.000 meter, UAV ini menawarkan serangan presisi yang kuat. UAV Ababil-T memiliki fitur stealth yang memungkinkan untuk menghindari deteksi oleh sistem pertahanan udara Israel, seperti Iron Dome, dan melaksanakan misinya dengan akurasi tinggi. Nama Ababil berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada burung yang disebut dalam Al-Quran, menggambarkan kekuatan dan ketepatan serangan drone ini. UAV Ababil-T memiliki beberapa varian yang dapat disesuaikan untuk misi pengintaian, serangan, atau bunuh diri. Taktik penggunaan UAV ini melibatkan serangan terkoordinasi dengan tembakan roket, mortir, atau rudal anti-tank untuk mengalihkan perhatian dan menduduki sistem pertahanan musuh. Hizbullah memang sering meluncurkan UAV umpan untuk menguji dan memeriksa respon dari sistem pertahanan udara Israel, lalu memberikan data operasional yang berharga untuk serangan di masa mendatang. Dampaknya, serangan UAV Ababil-T sangatlah besar, seperti yang terlihat dalam serangan terkoordinasi pada 17 April 2024, yang mengakibatkan 18 orang tewas di pusat komunitas di Arab Al-Aramshi. Serangan-serangan ini menunjukkan kemampuan Hizbullah untuk menargetkan lokasi militer dan sipil dengan presisi yang tinggi, mengirimkan pesan kuat tentang kemampuan pengawasan dan serangan mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, intensitas serangan UAV oleh Hizbullah meningkat tajam, menyoroti peningkatan kapasitas operasional mereka. Next, ada drone Hudud yang digunakan oleh Hizbullah telah menjadi perhatian utama karena kemampuannya menembus pertahanan udara Israel dan merekam video resolusi tinggi dari fasilitas dan aset militer Zionis. Rekaman ini dipublikasikan sebagai bagian dari kampanye perlawanan Hizbullah, menunjukkan kesuksesan mereka dalam memonitor dan mengidentifikasi target strategis Israel. Hudud memiliki panjang 1,5 meter dan rentang sayap 1,9 meter dengan kecepatan jelajah sekitar 32 km per jam dan waktu terbang hingga setengah jam. Pada tanggal 18 Juni, Hizbullah merilis video berdurasi 10 menit yang memperlihatkan serangan udara pengintaian yang dilakukan oleh UAV di atas wilayah Teluk Haifa. Video tersebut memperlihatkan beberapa lokasi, termasuk Kompleks Rafael, pelabuhan sipil dan militer Haifa, Bandara Haifa, dan beberapa bagian kota Krayot. Hizbullah menganalisis materi tersebut secara seksama di sepanjang film, mengidentifikasi dan menentukan target serta lokasi potensial yang penting. Sumber militer Israel mengakui bahwa jaringan pertahanan udara dan rudal mereka kesulitan merespon ancaman dari drone Hizbullah ini. Harga satu unit Hudud diperkirakan cukup tinggi mengingat teknologi dan fitur canggih yang dimilikinya. Hizbullah sering menggunakan drone ini untuk mengumpulkan intelijen dan melakukan serangan psikologis dengan menunjukkan kemampuan mereka dalam memonitor wilayah Israel tanpa terdeteksi. Keberhasilan drone Hudud dalam menembus pertahanan Israel dan merekam aktivitas di wilayah yang dijaga ketat menunjukkan kemajuan teknologi dan strategi militer Hizbullah, serta memberikan ancaman nyata bagi keamanan Israel. Tak kalah canggih Shahid 101 yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi Israel. Spesifikasi Shahid 101 mencakup jangkauan operasional hingga 19 km dan kemampuan membawa bahan peledak seberat 10 kg. Dibandingkan dengan drone sebelumnya seperti Ababil, Shahid 101 menggunakan tenaga listrik yang membuatnya sangat senyap dan hampir tidak terdeteksi dari darat. Keunggulan ini bersama dengan kemampuan yang sangat sulit dideteksi oleh radar menjadikan Shahid 101 sebagai alat yang sangat efektif dalam peperangan modern. Nama Shahid 101 diambil dalam bahasa Arab yang berarti saksi. Hizbullah menggunakan Shahid 101 dalam berbagai taktik, termasuk serangan bunuh diri yang bertujuan menargetkan fasilitas militer strategis. Dampak serangan yang dilakukan oleh Shahid 101 cukup besar. Sebagai contoh,
serangan pada markas besar divisi ke-91 Israel menyebabkan kematian seorang prajurit dan melukai seorang lainnya. Selain kerusakan fisik, penggunaan Shahid 101 oleh Hizbullah juga memberikan dampak psikologis yang besar, menunjukkan kemampuan mereka untuk menembus pertahanan Israel dan menargetkan lokasi-lokasi strategis. Selain itu, Hizbullah menggunakan berbagai drone canggih untuk operasi pengintaian dan ofensif. Dimulai dari Mirsad 1 dan 2 yang merupakan hasil pengembangan drone Muhajir Iran yang digunakan pada 2002. Lalu ada Ayub, drone canggih yang mampu menembus wilayah udara Israel, digunakan dalam misi penting pada 2012. Serta ada Burkan dengan hulu ledak berat. Hizbullah juga memodifikasi drone komersial untuk operasi rahasia, menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi teknologi mereka. Perkiraan persenjataan Hizbullah pada tahun 2024 itu bervariasi, dengan beberapa ahli menyebut hingga 200.000 roket dan rudal, sementara perkiraan konservatif menyebut 75.000. Dan tercatat dalam perang skala penuh, Hizbullah dapat meluncurkan 2.500 sampai 3.000 roket per hari.